Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. karmamu akan mendarah di hidupmu. Oke, itu teks langsung. Iya, pesan WhatsApp. Saat itu aku nggak mikir jauh kalau itu awal dari semua kejadian mistis di hidup aku. Aku tuh mulai ngerasa mau nangis, mau teriak-teriak, tapi aku nggak tahu apa. Jadinya aku telepon Chan saat itu. Saat aku telepon, tiba-tiba aku kerasukan di situ. Saya butuh darah. Dia kayak gitu. Abis dia ngomong darah, langsung ngebeset tangan aku. Dan itu gak ada orang di kamar? Gak ada orang, aku bener-bener sendirian. Terus waktu aku sadar, tangan aku udah berdarah di sini. Pulang dari kerja itu, aku langsung kayak orang tepar gitu teh. Drop sak. Aduh. Ria lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Terima kasih untuk komen-komen kalian yang terbaik, support dari komennya, terus kasih tahu informasi. Teh ada yang viral nih teh, tolong bantu teh, terima kasih banget. Dan buat kalian yang masih nanya nih di kolom komentar, bagaimana sih caranya konsultasi penanganan atau ngundang aku ke tempat kalian untuk pembersihan rumah, tempat usaha, bisa langsung hubungi dua admin aku, ada admin Dika dan admin Sasi. Nah kebetulan kalau kalian ngelihat loh kok nomornya Kak Sasi beda nih. Iya, Kak Sasi ganti nomor telepon karena yang kemarin sudah terlalu menumpuk chatnya. Biar lebih meminimalisir balasan chat yang lama. Jadi kayak lama banget dibalas. Nah ini ada nomor untuk kalian yang baru-baru untuk konsultasi ke nomor ini. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber, langsung aja hubungi Bang Ale. Ceritain apa yang mau diceritakan saat duduk bareng aku di podcast. Dan satu lagi info penting, kalian gak perlu lagi bingung kalau di YouTube misalnya belum ada nih video terbaru Teria, terus lagi di perjalanan jarak jauh nih, bete mau nonton apa atau mau dengerin apa, langsung aja ke Spotify, klik Ria Puspita Official, keluar deh, dengerin suara aku sama narasumber yang paling merdu dan seru banget dah. Dan buat sahabat mistis, kita kenalan sama narasumber. Ada cerita apa, bagaimana ceritanya, kita kenalan dulu, pasti seru. Karena ini pengalaman pribadi dari narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya Allah Teria. sayang. Kenalin dulu sayang ke sahabat mistis, siapa namanya, tinggalnya di mana. Sok. Halo Sobat Mistis, nama aku Flo dari Jakarta Barat. Oke Kak Flo, ini cerita pribadi ya. Betul. Pengalaman pribadi kamu. Betul. Dan sudah siap untuk diceritain? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Kita mulai mistisnya. Awalnya itu tepatnya di tahun 2025. Aku masih menjalin hubungan dengan ex, bisa disebut ya. Saat itu hubungan kita baik-baik aja, bahkan terbilang hubungan kita tuh sehat. Saat itu dia bersikap sangat tanggung jawab, baik, terus nggak menunjukkan ada hal-hal mistis saat menjalani hubungan. Lalu aku menemukan bukti perselingkuhan dengan wanita yang kurang benar saat itu. Lalu aku memutuskan untuk menyudahi hubungan itu. Dan beberapa kali dia berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Oke. Tapi aku tetap menolak karena aku pikir aku udah nggak bisa lanjutin. Terus seiring berjalan waktu, dia tetap mengirim aku uang, barang, makanan tanpa aku minta. Terus karena aku merasa aku udah nggak ada hubungan sama dia, jadinya aku ada pendekatan dengan orang lain yang bernama Chan, bisa disebut. Lalu saat dia tahu aku mulai ada dekat dengan orang lain, saat itu dia mulai meneror aku. Oke. Ya dengan cara dia mengirimi pesan teks kayak aku akan neror kamu sama pasanganmu. Terus pesan yang paling saya ingat itu seperti ini, karmamu akan mendarah di hidupmu. Oke, itu teks langsung. Iya, pesan WhatsApp.
Saat itu aku nggak mikir jauh kalau itu awal dari semua kejadian mistis di hidup aku. Lalu semuanya berjalan baik-baik aja. Terus tiba-tiba saat itu aku posisinya masih kerja di rumah sakit teh. Waktu itu aku dapat shift pagi. Dia ngirim pesan aku itu jam sekitar 2 siang. Aku udah pesan makanan ya, taruh di loker kamu. Karena dari kejadian sebelumnya dia ngirim aku makanan dan lain-lain, gak ada hal yang aneh. Jadi aku waktu pulang itu tepatnya jam 4 sore, aku ambil makanan itu. Tapi setelah aku ambil makanan itu, aku rasa ada yang mulai gelisah di hati aku, kayak mulai marah, kesal, tapi aku nggak tahu apa. Terus di perjalanan pulang, aku itu kepikiran kayak buat beli cutter sama gunting. Oke. Ya. Terus udah kebeli, akhirnya perjalanan pulang sampai kosan sekitar jam 5 sore. Terus aku duduk-duduk rebahan sebentar. Habis itu tepat azan maghrib, aku mulai makan. Mau buka itu bungkusnya, plastiknya kayak udah kebuka teh. Tapi aku nggak mikir kalau itu tuh ada yang aneh. Aku mikirnya kayak, oh mungkin abang gojeknya jatuh di perjalanan. Aku tetap makan, di tengah-tengah makan, aku tuh mulai ngerasa mau nangis, mau teriak-teriak. Tapi aku nggak tahu apa. Jadinya aku telepon Chan saat itu. Saat aku telepon, tiba-tiba aku kerasukan di situ. Posisinya aku masih telepon dan aku kerasukan. Di situ waktu di telepon ada rekamannya juga. Dia menyebutkan kalau dia dikirim untuk membuat aku kembali ke tuannya. Bukan pergi sana kok balik lagi. Belum selesai. Emang selesainya gimana selesainya? Kembali. Kembali kemana? Tuan saya. Jadi di situ dia juga menyebutkan tuannya adalah X nama tersebut dan dia menyebutkan bahwa namanya adalah Janma. Gitu. Terus selesai dari situ, aku masih kerasukan nih teh. Dari cutter yang aku beli tadi, aku mainin bunyi di telepon itu krek 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 krek. Terus ditanya sama Chan, kamu dikirim dari mana? Dari Jawa Timur. Dia jawab seperti itu. Terus saya butuh darah. Dia kayak gitu. Abis dia ngomong darah, langsung ngebeset tangan aku. Dan itu gak ada orang di kamar? Gak ada orang, aku benar-benar sendirian. Cutter itu terlempar ke tembok, aku sadar karena bunyi dar gitu kan. Terus waktu aku sadar, oh tangan aku udah berdarah di sini. Terus selesai kejadian itu masih teleponan. Terus Chan langsung bilang, kamu siap-siap, aku jemput nanti kita ke kafe deket di kos kamu. Setelah setengah jam kurang lebih perjalanan, Chan datang ke kosan aku. Habis itu di kafe itu aku kerasukan lagi teh. Oh rame dong. Iya, aku di kafe kerasukan. Tapi saat itu dia bisik-bisik ke Chan kayak, kamu jangan ikut campur urusan tuan saya. Anak ini milik tuan saya, akan kembali ke tuan saya. Tidak ada yang boleh memiliki anak ini selain tuan saya. Kamu jangan ikut campur urusan saya atau kamu akan mati, gitu ancamannya. Saat itu karena udah malam ya teh, ternyata ada kerasukan lagi di kafe dan keadaannya udah nggak kondusif. Akhirnya aku dikeluarkan secara paksa si Janma ini dari tubuh aku. Alhamdulillah di situ berhasil dikeluarkan oleh Chan. Terus aku pulang malamnya. Wah badan udah sakit, tangan perih. Paginya aku tetap kerja kayak biasanya. Sekitar jam 3 sore itu aku mulai gak enak lagi teh badannya. Entah kenapa kalau setiap memasuki jam 3 sore itu badan aku mulai sakit. Kayak ngilu, aku ngerasa kayak gempa gitu. Aku sampai nanya ke teman kerjaku, emang ini ada gempa ya? Oh nggak ada. Kayak orang vertigo ya? Iya, tiba-tiba teng. Pokoknya setiap ada azan asar, pokoknya langsung kayak sakit kepala. Terus habis itu udah selesai jam shift kan, pulang. Akhirnya Chan ngajak aku buat ke tempat orang bisa. Biasa disebut paman. Karena di situ kenalannya Chan. Saat diajak ke sana, aku tuh nggak mau awalnya, kayak di hati aku tuh nggak percaya, aku tuh nggak mungkin ngalamin hal kayak gitu. Karena dari aku punya hubungan sama sebelumnya itu, dia itu sangat skeptis sama hal seperti itu. Makanya aku nggak percaya kalau dia tuh kayak gitu ke aku. Nah saat itu di perjalanan, aku tuh kayak tetap nggak mau berontak di tengah jalan tuh, di motor berontak.
udah nggak usah kesana, kamu nih apaan sih gitu. Terus alhamdulillahnya Chan ini tetap maksa aku buat kesana. Alhamdulillahnya sampai sana sekitar jam 5:30 sore. Waktu mau melangkah ke rumahnya paman, itu aku tuh ngerasa kayak apa ya, marah, sedih, terus kayak udah setengah kayak orang nggak sadar gitu teh. Tapi aku tetap masuk ke rumah paman, terus duduk sambil ngobrol gitu kan, masih bisa ngobrol gitu teh saat itu. Tapi begitu azan maghrib langsung tuh kayak mulai setengah sadar gitu, Lepas kontrol lagi. Di situ awalnya itu aku kan senyum-senyum, ngelirik kanan kiri gitu teh. Terus waktu ditanya sama paman itu, kamu siapa? Lagi-lagi menyebutkan namanya adalah Janma. Terus kamu dikirim dari mana? Katanya dari Jawa Timur. Tujuannya apa? Mati gini. Aslinya mana? Awalnya kan di kafe sebelumnya membuat saya kembali ke tuannya. Terus tiba-tiba jadi mati. Nah saat itu udah chaos tuh teh. Aku tiba-tiba berontak, ngejelotin palaku ke tembok, gigit pergelangan tangan, sampai aku dipegangin oleh 3 orang saat itu. Aku mulai dibacain ayat kursi tuh teh. Terus di situ dia malah ngikutin bacaan ayat kursinya. Kayak saya tidak mau diislamkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa ya? Aku udah bilang sambil senyum gitu teh. Terus di situ karena udah nggak kondusif nih teh, aku dipegangin lagi kan, mau diminumin air doa niatnya. Nah waktu di tengah-tengah diminumin air doa itu kan belum masuk ke mulut ya teh. Waktu masuk ke mulut itu aku kejang tiba-tiba badannya kayak mau terbang gitu, untungnya dipegangin. Jadi badan aku kejang. Jangan turunkan saya. Dulu. Air apa ini? Air apa? Air darah. Tidak. Kita minta darah. Dulu dikit. Darah nggak? Di darah nih. Di darah nih. Jangan dipegangin ya. Terus waktu airnya masuk tuh, kayak orang apa ya, nahan di sini. Gitu. Terus aku tuh rasanya sakit banget dada aku teh. Terus di waktu kejadian itu aku tuh nggak tahu ini nyata atau enggak ya teh. Tapi fisik aku kan saat itu lagi kejang kayak gitu teh. Tapi yang aku alami itu, aku tiba-tiba itu kayak di terowongan yang gelap. Terus di ujung itu ada sosok makhluk hitam, berbulu, matanya merah sama bertanduk. Kayak gini ke aku. Kayak ngelambaian. Iya, ngelamin tangan. Terus di situ karena aku sadar itu bukan dunia aku, aku nangis. Aku baca doa sebisa aku, alhamdulillah sadar. Nah, tapi POV-nya yang fisik aku tuh diminumin, aku pingsan. Terus habis itu manipulasi, dia itu bilang kayak gini, aku sakit. Tiba-tiba jadi aku teh. Bangun-bangun jadi aku sakit gitu. Terus abis dilepas kan pegangannya dari 3 orang ini, tiba-tiba aku berontak lagi ketawa, hahaha gitu. Itu di kamunya. Iya. Padahal kamunya di sana beda lagi ruangan. Aku di terowongan itu. Iblis. Oke. Merinding ya Allah. Terus abis itu alhamdulillah kan aku bisa sadar itu teh. Terus waktu aku si Janma ini memanipulasi orang-orang di sekitar aku, dia masuk lagi ke tubuh aku, dia itu lagi-lagi bilang, anak ini milik Tuhan saya, kalian tidak berhak mencampuri urusan kami, atau kalian akan mati, gitu, lagi-lagi gitu. Alhamdulillahnya ketika ditanganin sama paman, Janma ini benar-benar diusir dari tubuh aku. Case itu selesai, alhamdulillah. Beres, alhamdulillah. Sebulan berlalu, aku pikir udah selesai deh masalahnya. Tapi ternyata di akhir bulan itu, aku ada kejadian tiba-tiba tuh,
hari-hari itu biasa teh. Tapi tepatnya di setelah asar lagi, aku ngerasa kayak badan aku mulai sakit lagi kayak yang waktu itu. Tapi aku masih berpikir kalau nggak mungkin lah ada lagi gitu kan, udah selesai. Karena aku masih berpikir nggak mungkin dia kayak gitu. Terus Masih kamu positif lah ya. iya, aku masih nggak berpikir kayak gitu. Aku masih udah ikhlas lah sama kejadian yang kemarin gitu. Terus waktu hari itu sorenya kan udah mulai sakit badan teh. Abis maghrib aku tuh pengen tidur. Nah malamnya aku mimpi. Di mimpi aku itu tiba-tiba ada sosok, aku bener-bener bingung karena kepalanya ini elang teh. Oke. Elang bertaring, Iya. tapi badannya manusia. Oke. Di situ dia bawa tombak. Dia ngedobrak kamar aku, nusuk tombak itu ke dada aku. Oke. Habis itu aku flip ke mobil jeep hitam. Di dalamnya itu ada 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka berpakaian hitam semua. Terus tiba-tiba aku di pantai digeletakin dengan posisi dada yang masih tertancap tombak. Di situ mereka kayak ketawa kayak, haha, akhirnya kita berhasil Tuhan gitu. Kayak seneng ya. Kayak seneng ngelihat aku kesakitan. Nah setelah mimpi kayak gitu, aku kan bangun nih pagi, itu dada aku sakit teh, badan aku sakit. Terus aku cerita sama Chan, aku tetap kerja saat itu, tapi kayak udah setengah sadar gitu teh, kayak udah sakit gitu, tetap nahan buat kerja. Akhirnya sorenya kita memutuskan untuk ke Paman lagi. Nah waktu ke Paman, di perjalanan itu aku udah kayak orang setengah sadar, udah diem, udah nggak berontak, udah nggak apa-apa lagi. Terus begitu sampai depan pintu, aku langsung kerasukan di situ. Di situ bedanya dari kerasukan sebelumnya kan sosok ya teh, Janma. Kalau saat itu kerasukan kedua ini itu langsung mediasi sama dukun-dukunnya teh. Oke. Jadi 4 orang yang di mimpi aku itu langsung merasuki aku saat itu. Begitu aku tiba di rumah Paman, aku masuk ke pintu udah marah-marah tuh di situ. Udah matanya tuh udah kayak orang mau nerekam gitu. Didudukin kayak bersilah, kayak saya ini tiba-tiba jadi kayak cowok gitu. Terus Tapi kamu ngerasain? tapi nah itu ada Hilang-hilangan ya? Iya, itu tuh kayak setengah saat. Saya tuh nggak mau ngomong kayak gitu, tapi bibir saya ngomong kayak gitu. Terus suara saya juga jadi beda teh. Di situ awalnya tuh pas banget azan maghrib langsung tuh berontak lagi. Di situ bedanya nggak dipegangin teh, karena apa ya? Saat itu dia tuh nggak yang membenturkan kepala atau menggigit pergelangan tangan, tapi benar-benar kayak gini posisinya, kayak gini bilang, kalian itu tidak akan bisa melawan kami. Saya lawan 100 orang juga saya lawan. Bisa. Kenapa nggak Dia bisa? ngaku kalau dia itu dari Jawa Timur. Terus di situ lanjut lagi, tiba-tiba aku dirasuki sosok kedua teh. Itu cowok juga. Nah yang cowok kedua ini ngakunya dari Pandeglang. Padahal aku nggak tahu Pandeglang itu di mana. Dia juga bilang kalau kalian manusia bodoh tidak akan bisa melawan kami. Anak ini milik tuan saya. Kalian jangan ikut campur urusan kami. Selalu kata-kata itu yang diucapkan. Nah, yang ketiga, saya dirasuki oleh sosok wanita. Di situ saya nari-nari. Terus sambil bilang, anak ini loh disukai Kanjeng Ratu. Aku pengen lari karena Kanjeng Ratu. Nah, POV-nya yang aku rasain kan fisik aku lagi nari-nari nih teh. Tapi yang aku rasain tiba-tiba aku di pantai yang aku di mimpi itu. Iya, yang dibuang itu. Yang dibuang itu. Aku tiba-tiba kebangun di situ, bedanya nggak ada tombak di dada aku. Jadi tiba-tiba aku kebangun di situ, terus dari kejauhan aku itu lihat ada sosok beberapa wanita pakai baju Jawa gitu teh, nggak pakai alas kaki, dan ada satu wanita yang naik di kereta kencana gitu, tapi cantik banget. Tapi untuk mukanya aku benar-benar nggak dikasih lihat teh. Paham aku. Nah. Saking cantiknya sampai bingung mau ngeliat mukanya lagi. Iya, benar-benar kayak blur gitu jatuhnya. Tapi yang wanita kurang lebih ada 6 orang di belakangnya itu, mereka itu nggak naik kereta kencana. Mereka jalan kaki di pesisir pantainya. Aku tuh di kayak giniin lagi teh sama yang di kereta kencana itu.
karena aku lagi-lagi tuh alhamdulillahnya sadar gitu itu bukan dunia aku baca doa sebisa aku, terus alhamdulillah aku sadar. Waktu aku sadar, setengah sadar itu aku masih nari-nari, tapi dia tuh pakai bahasa Jawa ngomongnya. Anak apa ya, bocah iki loh disenengi Kanjeng Ratu, kayak gitu ngomongnya. Aku nggak tahu itu maksudnya apa. Abis itu aku dimasukin lagi sama sosok yang 4, yang laki-laki. Jadi kan total 3 laki-laki, 1 perempuan. Di situ dia bilang, kamu 1 orang lawan 4 orang nggak akan menang. Kamu akan mati malam ini. Dia bilang gitu. Nganin ke paman. Iya, ke paman. Dia bilang kayak gitu. Terus di situ paman itu tipe orang yang kalau nanganin orang tuh yang slow, yang bercanda. Jadi nggak yang dibuat gimana. Ya alhamdulillah semuanya itu bisa dikeluarin. Tapi saat itu aku benar-benar kayak ngambang gitu teh. Tiba-tiba aku dimasukin 3 laki-laki, 1 perempuan, terus di pantai. Aku masih bingung tuh ngebedain di situ. Sebenarnya aku nih di mana gitu. Alhamdulillahnya di situ tuh kurang lebih di proses itu tuh 3 sampai 4 jam sampai jam 9 malam. Lumayan lama itu. Iya, karena 1 orang tuh sampai berapa lama ngomong-ngomong kalau anak ini milik Tuhan saya, selalu menyebutkan nama yang sama. Terus mereka juga nyebutin katanya dari Jawa Tengah, dari Pandeglang, dari Jawa Timur, dan 1 lagi dari Jawa Barat. Dari 4 orang ini. Oke. Iya. Itu beda-beda dia Beda-beda. ngomongnya. Oke, yang pertama Jawa Timur, terus Jawa Tengah, Pandeglang sama Jawa Barat gitu. Oke, iya. oke. Terus yang sosok terakhir ini juga bilang kalau anak ini dikerjain dari 4 penjuru. Katanya gunung, laut, udara, sama satunya lagi aku lupa. Nah, aku nggak ngerti tuh yang dikerjain tuh apa gitu buat aku. Terus alhamdulillahnya semuanya itu selesai karena saat itu benar-benar dikeluarin paksa sama paman biar badan aku nggak makin sakit kan. Terus alhamdulillahnya waktu udah selesai, intinya paman bilang kalau ini jadi urusan saya, kamu taunya sembuh aja, berpikiran positif untuk sembuh. Nah saat itu aku tuh benar-benar mikir kalau itu udah terakhir kalinya teh. Iya. Selesai lah. Selesai karena udah separah itu 4, bukan sosok lagi yang masuk tubuh aku, tapi dukun itu loh yang masuk. Saat itu aku mikir udah selesai. Tapi lagi-lagi 1 bulan berjalan, ada lagi teh gangguannya setiap di akhir bulan. Jadi real time-nya itu setiap 1 bulan sekali selama 3 bulan itu. Betul-betul tapi di akhir bulan ya? Iya betul, di akhir bulan. Saat itu kejadiannya itu itu karena kesalahan aku teh awalnya. Karena saat itu kan aku kayak dikasih amalan sama paman untuk selalu kayak bawa atau menggunakannya. Jadi biar makhluk halus tuh nggak gampang masuk ke tubuh aku. Nah saat itu aku kerja lupa bawa. Nah pulang dari kerja itu aku langsung kayak orang tepar gitu teh. Drop sak. Aduh. Ria lagi. Panggil lagi saya. Nah, ikut campur aja kamu. Kenapa emosi banget sih? Sudah lama tidak ketahuan. Apa yang kamu mau? Anak ini mati. Buktinya sampai sekarang nggak mati loh, berarti kalian semua bodoh. Kekuatan Tuhan lebih tinggi. Tidak ada Tuhan. Ya, Tuhan kamu. saya Dajjal. Ria. Keren juga ya. Dajjal masih disebut 2026, Dajjal masih ada ya? Apa yang dikasih ke kamu sama Tuhan kamu? Darah manusia, darah hewan? Untuk gunanya apa? Mencelakai. Kenapa perempuan ini? Anak ini kenapa memang salah? Sakit hati. Tidak bisa diajak kembali. Kamu tahu kan yang nyuruh itu jelek mukanya? Jelek. Saya juga najis. Nah, itu hal yang harus benar. Kasih tahu ke yang nyuruh. Lu jelek. Mendingan kamu makan darahnya dia aja. Tidak bisa. Darah dia Bisa. najis. Pakai ilmu hitam. Tidak sudi. Lah kamu Dajjal itu ilmu apa? Hitam kan? Tuhan saya Dajjal. Ya Dajjal itu ada darahnya loh. Dari orang-orang penganut ilmu hitam. Diam dia. Apa kamu mau darah dari anak-anak di sini? Enggak. Tidak sudi.
Terus apa lagi? Kamu mau apa lagi sekarang? Mau apa? Celaka. Bisa. Tidak bisa. Berarti ilmu kamu masih chat. Tapi bisa. saya tersiksa. Kamu lebih baik tersiksa sama mulut saya atau sama kelakuan saya? Dua-duanya, Ria. Mau coba? Tidak. Mau coba nggak? Tidak. Dikit aja. Ria, goblok kamu, Ria. Goblok lagi. Allah, asal. Pasukan saya banyak, Ria. Iya saya tahu. Tapi kan kamu di rumah saya, pasukan saya lebih banyak. Mau Pasukan apa ya saya terus? banyak, Ria. Iya. Kok kamu kenal sama saya sih? Kenal. Dari mana Kamu kenalnya? terkenal, Ria. Saya artis. Sakit loh, dah. Rumah saya. Ria, goblok kamu. Pasukan saya nyerbu kamu nanti malam ya. Oke, saya sambil ngopi yang makan kacang. Loh kok Ogut? Iya. Berarti kamu bukan dari Jawa Timur dong? Berjumpa kembali kita. Berarti kamu bukan dari Jawa Timur? Bukan. Yang Jawa Timur sudah mati dibunuh itu orang tua. Kamu dari mana ini? Tidak boleh tahu. Ria. Gak boleh tahu tapi kamu bilang bertemu. Berarti kamu udah pernah ketemu saya dong. Ya, saya diusir kamu, bodoh. Aduh. Kamu ini, kamu tuh sebenarnya bagus loh kalau ikut saya loh. Tidak mau. Serius loh. Tidak. Ikut aja ya. Jadi Ikut. apa saya sama kamu? Jadi kru. Tidak. Tidak ada makanannya. Saya perlu darah. Wah, kamu nantangin saya, nggak ada makanannya. Ada. Ale. Kasih darah Ale. Darah setan. Bau iblis. Allah, masalah. Jangan sebut itu. Sumaila hadratin. Aduh, mas saya. Ya. Ria, bertemu ya. Anak ini sudah jadi milik saya. Sudah dileburkan sukmanya untuk saya. Kalau dileburkan, sininya nggak ada isi. Ini masih ada. Sudah pintar ya. Sininya ada. Kamu sudah pintar ya. Kamu yang bodoh. Jangan pernah main sama pelatih, ya. Kamu dulu dilatih. Allah, masalah. Ini gantiannya terus-terusan begini ya. Setiap lagi berobat. Ini gantian, ini beda lagi. Kan banyak. Cakep loh dia. Teman saya banyak. Dia gantiannya smooth. Baru tahu kamu. Ya enggak sih. Sudah dendam. Saya menguasainya. Dendam dia. Bau apa nih? Kurang ajar. Mati semua. Kamu dan orang tua bodoh itu sama saja. Sama saja. Mau bersekutu dengan saya, ya? Siapa? Kamu. Kamu mau sama saya? Ya. Oh, saya perempuan apa diajak-ajak bersekutu lagi? Saya udah taubat. Oh, saya akan beri kamu kekayaan dia. Udah pernah jadi orang kaya dan sekarang jadi orang kaya. Jangan negosiasi sama saya. Kamu
kamu yang negosiasi sama bos kamu, oke? Bos saya sudah miskin. Kamu tenang, kasihan anak ini loh. Tidak kasihan. Oke, kamu nggak kasihan? Tidak. Nggak kasihan juga sama badan kamu, selalu dicabik-cabik, tusuk-tusuk. Iya sakit. Akhir kata-kata dari saya, coba kamu bisa nggak? Asyhadu alla Sampai ilaha- mati. Ayo dong. Saya tidak akan Biar mengucapkan itu. balik bareng sama saya. Tidak. Tuhan saya selamanya adalah Dajjal. La ilaha illallah. Asyhadu anna Dajjal. Muhammadar Rasulullah. Dajjal. Allah. La Ish. Istighfar sayang. Istighfar dulu. Istighfar. Terus lagi. Istighfar. Ish. Lagi. Oke, dingin. Langsung dingin tangan dia. Lagi istighfar lagi. Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Oke, minum. Bismillah. Oh ya wajar yang ngobatin capek. Masuknya smooth banget, cakep banget masuknya. Wow. Menguras keringat dan energi. Keren banget. Kuat loh, Flo. Berarti sampai sekarang belum selesai ya, Flo. Gokil dia. Punya apa sih kerjanya? Apa kerjanya Flo dia? Kayak asisten komisaris. Pantes punya duit. Totalnya lebih dari ratusan loh itu. Satu, dia nggak pakai satu doang, dia pakai ada lebih dari 5, 8. Yang kuat 5. Nah, saya nggak percaya kalau yang Jawa Timur itu udah nggak ada. Saya nggak percaya. Kenapa? Yang dihabisi sama paman itu sebenarnya hampir semuanya. Tapi dia ganti generasi, paham? Ganti pemain lagi. Dan dengan lokasi tempat yang sama-sama aja. Deketan gitu daerahnya. Ini ganti kenapa? Kamu masang di sosial media ya foto kamu? Iya. Sama Chan? Iya. Pantesan. Makin menggebu say. Coba untuk sebulan ini di stop dulu aja. Di stop dulu. Maksud jangan di sosial media. Jangan di Instagram. Tapi kalau WhatsApp nggak masalah. Kenapa? Aku mau lihat gelombangnya dia ke kalian berdua. Soalnya dia kan tahu rumahmu, tahu namamu, tahu semuanya dan kamu udah kena ya. Yang aku tanya ini begini, ini masuk begini. Selalu setiap mau diobatin atau kalau di rumah begini ngamuknya. Begini juga. Istirahat dulu, tenang. Saya yang mau ngoceh dulu. Duh, sebenarnya boleh nanti dari Dika di menit kesekian baru mau ngobrol, gue tiba-tiba tangan gue giniin. Nah itu megang, tapi kayak masa punya isian gue sendiri gangguin gue mau podcast deh. Cuma aku kan notisnya tanganku doang gitu, kayak apaan sih dipegang lagi, diginiin. Nah, cuma mau berasa ini langsung dilihat apa nih yang megang gue. Kalau Flo harus dirapihin banget Flo. Kalau enggak, yang aku takutin itu bukan saat kamu bareng sama calonmu, tapi kalau kamu sendirian. Berapa kali dia nyakitin fisik kamu kan udah sering. Sering. Satu, memang sukmamu tidak dikunci sama dia. Tapi ragamu udah buat mainan dia. Kita bayangin pakai voodoo deh. Udah sejenis itu, tapi dia nggak sampai kayak boneka yang dibikin voodoo ya. Jadi masih foto kamu yang dimainin. Terus itu ada tanah kuburannya. Aku nggak tahu itu darah ayam atau darah kambing atau darah kebo. Pokoknya itu darah binatang. Terus yang kedua, saya nggak tahu itu bangkai anak kucing apa bangkai tikus, saya nggak tahu. Dimasukin juga dalam satu tempat. Terus itu yang dikubur.
itulah yang bikin kalau misalnya kamu lagi kesurupan tuh saya butuh darah, karena itu nanti kalau dibongkar itu cuma buat dikasih darah lagi, buat nyakitin lagi begitu. Nah ini biasanya permainan orang-orang dari Jawa Timur, Kalimantan, ya kita orang Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah nggak kayak gini mainannya. Sayang, kita lanjutin cerita ya Flo ya. Flo, terakhir setelah kamu di POV kamu melihat perempuan cantik itu manggil kamu terus akhirnya kamu sadar, pengobatan kamu dengan paman gimana sayang? Alhamdulillah berjalan lancar teh saat itu. Karena lagi-lagi 1 bulan itu bener gak ada apa-apa lagi teh. Oke. Jadi selepas 1 bulan lagi, 1 bulan Kambuh kemudian lagi. ada lagi. Setiap di akhir bulan itu pasti ada lagi. Saat itu mimpinya itu aku di laut. Oke. Aku di laut itu, di tengah itu aku terombang-ambing dengan banyak orang. Tapi dengan banyak orang yang nggak aku kenal. Tapi di situ ada tangga teh. Jadi setiap aku terombang-ambing, aku berusaha naik tangga, aku dijorokin sama sosok perempuan. Dia itu rambutnya panjang, terus ada selendang hijau, terus Senang hijau. Oke. jari kayak zaman dulu. Terus di sini tuh ada emas-emasnya di sini. Oke. Nah di situ aku dijorokin. Setiap aku terombang-ambing, aku naik ke tangga itu dijorokin lagi sampai kurang lebih 3 kali. Nah di mimpi itu aku tuh nggak tahu kenapa selalu ditolongin sama orang yang buat berusaha bikin aku deket sama tangga itu. Jadi orang-orang yang di sekitar aku itu dorong aku buat aku tuh ke Ngedeket tangga, ya, ngedeket ke ngedeketin tangga. tangga. Alhamdulillahnya. Terus aku bangun, dada aku sesek. Aku nggak ngaitin itu sama hal mistis karena aku pikir oh mungkin karena aku kecapean, Iya. makanya dada aku sakit. Tapi ketika aku cerita sama Chan, di situ kita langsung pergi ke kafe buat nyeritain itu. Aku detail cerita. Nah di situ aku tiba-tiba dirasuki lagi teh di kafe lagi. Berontak nggak sayang? Enggak, di situ dia ngomongnya anggun banget Iya. malah. Oke. Kayak saya izin ya membawa anak ini karena saya tidak bisa membawa anak ini. Ada yang menjaganya. Kayak gitu. Aku nggak paham tuh di situ maksud dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Nah, tapi aku balik lagi cocok lagi sama mimpi aku semalam. Aku dijorokin sama sosok wanita itu dan siangnya aku dirasukin sama sosok wanita yang mengaku mau membawa aku tapi nggak berhasil karena aku ada yang jaga katanya kayak gitu. Nah selepas dari itu aku bener-bener udah kayak ke paman itu bener-bener cuman sharing karena paman itu menganjurkan aku untuk jangan terlalu difikirkan hal seperti itu biar nggak terbawa di kehidupan selanjutnya, harus move on, harus ikhlas, dan aku pun sudah ikhlas tentang hal tersebut. Terus alhamdulillahnya sampai 2 bulan itu nggak ada apa-apa teh. Aman. Alhamdulillah aman. Tapi semenjak itu aku lebih intens buat lihat-lihat hal yang enggak gitu. Kayak jadi sering lihat penampakan di sekitar aku. Lebih sensitif Iya, yang aku pun nggak tahu kayak itu mereka ngikutin aku atau mereka ada di situ. Aku nggak mau mikirin itu dan aku cuek malah. Aku berusaha kayak buat ngikutin kata paman biar udah hidup aku berjalan dengan semestinya aja kayak orang-orang. Tapi saat itu lagi-lagi abis asar teh. Saat itu kejadiannya aku ada masalah sama Chan. Di situ karena aku mungkin udah bengong, aku kalut sama masalah itu, tiba-tiba aku kerasukan. Posisinya aku di kosan itu teh. Terus pintunya kebuka kan. Untung Chan ada di situ teh saat itu. Terus aku tuh kerasukan yang tiba-tiba bilang kayak gini, sudah waktunya Tuan, ini waktunya Tuan, Oke. ini waktu yang kita tunggu Tuan. Terus badan aku kayang tiba-tiba teh kayak gini, ngerangkak kayak gini sambil kayak lidahnya keluar gitu, hah, terus keluar busa teh dari mulut aku. Di situ ini cerita dari Chan ya teh, karena benar-benar saat itu nggak memungkinkan untuk didokumentasi. Iya. Karena ya, Chan juga bingung lah mau dokumentasiin. Bener, karena aku tuh orang yang nggak akan percaya kalau nggak lihat gitu. Iya.
Jadi saat itu ceritanya waktu aku kayang sambil keluar busa gitu dari tubuh aku, dari mulut aku, mata aku tuh udah jadi putih semua Iya. teh. Jadi Paham. udah bener-bener kayak ini sudah waktunya Tuhan, ini waktu kita Tuhan. Sambil nunjuk-nunjuk di pojok. Dan aku pun sering ngerasa kalau di situ tuh ada hal yang ngeliatin aku, tapi aku berusaha cuek. Terus Chan bacain aku syahadat karena udah chaos banget teh. Maksudnya tuh biar bikin aku balik lagi gitu kesadarannya. Tapi POV aku itu teh lagi-lagi ya, aku tuh bener-bener nggak tahu fisik aku lagi kerasukan, tapi yang aku lihat itu aku tuh ditarik-tarik sama nenek-nenek yang rambutnya putih semua. Terus bajunya itu lusuh kayak bekas lumpur gitu. Dia itu bawa tongkat, dia itu nyeret-nyeret aku saat itu. Oke. Nyeret-nyeret aku sama ada si manusia elang itu yang pernah di mimpi aku Iya, itu. iya. Tuh ada itu juga nyeret-nyeret aku gitu. Terus saat itu Chan mungkin berusaha menyadarkan aku dengan ngebacain aku doa atau apa, kurang lebih berjalan sekitar 2 jam kalau nggak salah. Saat itu benar-benar udah berantakan banget, dan aku sadar ketika aku tuh kayak waktu aku diseret itu kayak aku dengar kayak ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah gitu. Itu aku kayak ada, aku lihat tuh kayak ada cahaya gitu. Terus aku lari dari situ. Aku benar-benar tinggalin yang orang nyeret-nyeret aku itu. Aku lari, terus alhamdulillah aku sadar gitu. Oke, terus selanjutnya pas sadar? Selanjutnya setelah sadar, aku kayak orang linglung gitu teh. Kayak astagfirullah, kok sampai kayak gini lagi ya gitu. Padahal aku udah berusaha buat move on, ikhlas, tapi itu ada lagi. Terus akhirnya semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk resign dari kerjaan aku teh. Karena aku benar-benar mau semua itu udah berakhir. Dengan aku resign, aku pindah kosan, sampai dengan aku pulang kampung saat itu. Terus alhamdulillahnya gak ada apa-apa teh waktu aku di Aman. kampung, aman. Karena mungkin dekat sama keluarga. Kamu nyaman ya? Iya nyaman, ada teman cerita, aku gak beban pikiran gitu. Terus waktu aku balik ke Jakarta lagi, ada lagi teh kejadiannya. Balik lagi? Ada lagi, pokoknya setiap aku ke Jakarta, itu ada lagi kejadiannya. Nah ini tuh kejadiannya di kosan teh. Saat itu kan aku udah pindah kosan dari kosan lama. Di kosan itu tiba-tiba aku tuh panas, ini punggungnya kayak sakit gitu. Tapi aku mikir, oh mungkin aku kecapean aja lah, aku nggak mau berpikir ke situ lagi. Terus di situ tiba-tiba aku lagi video call sama Chan. Aku kerasukan yang gigitin ini Tangan teh, lagi. pergelangan tangan. Sampai alhamdulillahnya belum sampai luka gitu ya. Tapi udah merah-merah semua, di sini udah ruam-ruam. Itu Chan langsung dateng. Terus di situ aku kerasukan lagi. Bedanya ini tuh sama kayak makhluk ular, karena di situ dia tuh mendesis kayak gitu. Dia itu ngaku dikirim sama X, yang mana sekarang itu X itu udah bukan nyuruh dukun-dukun lagi, tapi sekarang dia itu mempelajarinya Dia sendiri. sendiri gitu. Paham kok. Jadi segitu terobsesinya si X ini sama aku, sampai dia dari dukun sampai dia Belajar belajar sendiri. ilmu hitam sendiri. Tapi aku pun nggak mau percaya itu. Betul, bagus. Aku nggak mau seuzon kalau Iya. nggak mungkin lah orang kayak gitu belajar ilmu hitam buat bikin aku kayak gini. Aku tetap mikir kalau nggak mungkin. Aku tetap mikir kebaikan-kebaikan dia di masa lalu gitu. Tapi dari situ aku pindah kosan lagi. Pindah lagi? Pindah lagi karena sebelum aku pindah kosan itu, botol itu teh yang dari paman itu air bening biasa teh. Biasanya itu sebulan 2 bulan nggak ada apa-apa. Tiba-tiba setelah ada ular itu datang ke tubuh aku, itu ada cacingnya teh. 3 cacing itu tiba-tiba di air botol itu. Aku langsung mikir kayak aku harus pindah lagi Iya, biar nggak beres nih. Iya, takutnya di kosan itu udah ada apa lagi gitu. Makanya aku memutuskan untuk udah aku pindah lagi aja. Setelah aku pindah, gangguan itu masih terus ada teh. Tapi bedanya aku itu lebih ke nggak mau mereka itu menguasai tubuh aku.
Jadi aku berusaha untuk tetap selalu ingat Allah gitu, meskipun jujur aja aku jarang sholat atau apa, tapi aku berusaha untuk ingat kalau biar mereka tuh nggak masuk tubuh aku. Jadi kalau aku tidur tuh selalu ada yang merhatiin aku teh, kayak badannya tuh merah semua, matanya merah gitu, ngeliatin aku tidur. Sebenarnya aku takut banget teh saat itu, tapi aku berusaha untuk udah kita beda dunia, aku nggak mau mikirin itu sampai sejauh itu. Jadi aku berusaha untuk tetap ikhlas meskipun gangguan itu terus ada. Total berapa bulan jadinya kamu dari yang pertama sampai sekarang kamu cerita sama aku? Kurang lebih sekitar hampir 1 tahun lah teh. Hampir 1 tahun. Masih bisa sembuh? Mau sembuh? Mau hilang semuanya kan? Satu, aku suka dengan cara pikiran kamu buat yang gak fokus mikirin kalau itu dia. Ya ikhlasin. Kita bahasa ikhlasin. Tapi kalau untuk dia melakukan itu terus menerus ke kamu sampai kamu tahu rasa sensitif itu kan ngeganggu ya. Anggap aja kamu lagi banyak ditemenin, tapi memang kamu punya kekurangan, ibadahnya masih kurang. Sekarang aku yang janji sama kamu, aku mau bantuin kamu dari jarak jauh. Kalau memang kamu siap buat nyelesain ini semua, biarin itu jadi tugas saya. Kamu tinggal memperbaiki diri kamu, pola pikir kamu, ikhlas hati kamu. Terus gak boleh overthinking. Setiap ada waktu, kalau bisa dalam waktu 5 waktu kamu bisa ibadah, ya setidaknya 4 kali lah. Jangan kosong banget gitu. Terus kalau misalnya kamu sempat ada waktu zikiran, nanti bisa dibantu sama Bang Ale buat dituntun apa aja yang harus kamu lakuin di rumah. Zikir apa aja yang harus kamu lakuin. Tipis, saya gak bakalan ngeberatin setiap pasien saya. Itu buat nambahin waktu biar waktunya berguna. Karena yang aku lihat gini, aku notice kalau yang namanya Nyi Roro Kidul, ya kita bahas Pantai Selatan, sebenarnya itu gak jahat loh. Gak jahat. Karena di saat saya pernah, zaman saya punya YouTube Misteria, saya ada segmen namanya Kisi-Kisi Misteri. Kisi-Kisi Misteri saya menceritakan 169 hari saya ke beberapa tempat untuk bertapa. Dan di akhir cerita saya tapa, saya itu diusir sama Kanjeng Ratu. Kenapa saya dikasih shawl hijau? Itu sebenarnya shawl hijau yang terakhir saya dapetin itu shawl yang saya akan sematkan di badan saya, di tubuh saya. Karena wejangannya bagus. Manusia itu tempatnya serakah. Saya gak akan pernah bantuin. Saya akan nolongin orang yang benar-benar niat untuk bertobat. Tapi kalau kamu maunya kekayaan duniawi, saya tolong. Tapi segala sesuatunya itu cuma semu. Berarti yang saya ada di otak saya itu Nyi Roro Kidul bukan yang untuk penumbalan. Tapi ada satu sosok di mana saat saya tapak, kepalanya dia itu dibuka tudungnya. Jadi dia tuh pakai kerudungan gini. Mukanya sama. Hampir sama. Jadi cuantik. Kita bahas cuantik ya. Cantik sampai susah banget nih buat ngafalin mukanya gitu. Tapi di momen saya ikhlas, saya tidak mau lagi di ilmu hitam, dia lepas kerudung dan itu isinya ular semua. Kepala, leher, pokoknya dia kayak dililit ular lah. Banyak banget ularnya. Dan di situ saya bilang gini, apa dia yang namanya blorong ya? Paham. Sampai saya puasain mati geni, saya rapelin buat ini yang gue pilih itu sebenarnya ilmu apa sih? Yang mau gue pilih itu ilmu dia kah? Apa ilmu ini saat itu? Nah yang aku sadarin di badan kamu itu, dia itu ke tempat-tempat yang benar-benar super duper untuk kalau dibilang pengasihan tapi pengasihan pelet. Cuma ini ada teluhnya. Nah ada guna-gunanya juga. Teluhnya itu biar kamu gak bisa ngapa-ngapain tapi ingatnya sama dia. Jadi peletnya itu udah ekstrim, udah ke ekstrim. Dan guna-gunanya itu bukan bikin pikiran kamu lagi, tapi udah mental kamu kena. Ya kayak gini kamu bisa kemasukan, terus kemasukan kamu ekstrim lagi yang sampai ngelukain badan, ini segala macam. Aku masih perlu buat cari tahu ya badannya Flo tuh kayak gimana. Nanti aku minta izin sama Flo, kirimin foto Flo ke Bang Ale, nama panjangmu, tanggal lahir, bintinya, untuk aku lihat full semua screening semuanya. Kalau memang persenannya dia kecil, baru kita langsung hantam. Karena biar gimana pun kita harus punya pedang perisai.
Kita juga punya pedang, kita punya perisainya untuk ngejagain kamu dan kamu juga punya itu. Yang penting satu, Flo mau sembuh. Saya cuma butuh itu doang. Kalau saya tanya, saya ngelakuin ina inu, Flo mau sembuh? Enggak, ngapain? Iya kan? Ya sayang ya, semangat. Nanti kamu akan lihat video kamu seperti apa. Siapa yang ada di badan kamu. Rasnya bukan ras kecil. Memang rasnya udah kita masukin iblis. Iblis itu kalau kalian tahu, cerita iblis itu kan yang paling dia ibadah sama Tuhan tuh paling taat beribadah, tapi dia tidak mau mengakui kalau Rasulullah itu ya sebagai Rasul, ya kan, angkuh, sombong. Nah kayak tadi sombong, udah gitu negosiasi suruh gua ngikut dia, aduh apa ya. Dan di badan kamu itu udah jadi tempat mereka singgah. Satu mungkin belum cocok di tangan paman karena laki-laki, belum bisa nguak-nguak badan kamu, belum bisa ngubuk-ngubuk badan kamu. Yang namanya spiritualis sama, saya ke laki-laki juga ada batasan buat megang, bersentuhan. Kita atur nanti. Setelah kamu mandi garam dari saya, nanti saya minta foto kamu. Ada step selanjutnya. Boleh itu kamu ngizinin kita by kamera atau di luar kamera, nanti kita obrolin di belakang. Oke? Karena kamu di sini kan ngerantau. Keluarga kamu juga maunya kamu baik-baik aja. Walaupun ada pasangan kamu, ada pacar kamu, tapi dia gak bisa 24 jam sama kamu. Sebaik-baiknya penjagaan kan kamu dulu yang ngejagain. Biar apa sampai nanti kamu nikah gak ada gangguan. Capek dong begini ya kan. Kayak ngerasa jadi orang lain. Ya kan, kamu gak tenang, diliatin, dijagain, dihantui, dipantau. Tapi sensitif kamu gak aku buang. Itu buat jaga-jaga, Flo. Yang aku nanti ajarin sama kamu itu cara buat tahu badan ini enak atau enggak, terus solusinya gimana. Karena 1 sampai 40 hari ke depan kamu masa penyembuhan itu masih goyang. Sampai akhirnya aku tutup blast, kamu gak bisa ngapa-ngapain, gak boleh sensitif, gak boleh ngelihat, jalan dengan lancar, ya layaknya manusia biasa. Karena leluhur kamu memang ada yang jagain, ada yang ngejagain kamu dari pihak orang tua kamu, tapi yang perempuan dari ibumu. Ada yang jagain, cuma tidak sekuat itu di badan kamu, karena kamunya gak kuat. Beda halnya gini, kalau di leluhurnya kuat, kamunya bisa kuat ngimbangin ya, kayak kamu ibadahnya rajin, terus mau puasa-puasa yang dianjurkan untuk penjagaan leluhur, kan harus ada puasa itu untuk kasih ruang dia di badan kita kan, di batin. Kanuragan kamu udah kuat, baru nyampur. Tapi flow, teteh, can-can. Kita punya 3 passion yang beda. Tapi kita ngerti kalau ini itu ada. Jadi nanti teteh ajarin kamu pelan-pelan. Aku yang penting kamunya mau, semangat buat buang semuanya ini setan. Ibadahnya naikin lagi ya sayangnya. Ya. Ada lagi gak yang mau ditanyain ke aku? Menurut pandangan teteh, aku tuh masih ada yang ngikutin terus ya, berarti. Flo, orang obsesi itu jelek loh Flo. Kita kalau jadi orang yang diobsesiin itu nyebelin. Kenapa aku bilang nggak enaknya diobsesiin orang. Kita ngapa-ngapain tuh kayaknya bagi dia tuh harus milikin kita gitu. Padahal kita udah nggak mau dan dia nggak sadar kalau dia itu salah. Intinya satu, kejahatan gak ada yang sempurna Flo. Mungkin kalau kemarin kamu silaturahmi sama paman belum klek semuanya, kali ini silaturahmi sama aku kita duel maut. Kamu bisa santai ngobrol karena aku perempuan. Apapun chat kamu itu ke Ale itu akan nyampainya ke aku, baru dapat jawaban itu dari aku. Dan nanti kalau udah mulai intens di badan kamu nggak bisa ditampung, itu akan aku kasih nomor pribadi aku sendiri. Karena itu nggak bisa ke orang lain. Karena kamu aja teleponan sama Chan aja bisa, kamu nyakitin diri kamu sendiri, bahasa gitu. Cuma kita nggak mau yang namanya ngedoain nggak baik-baik aja. Aku maunya 1 sampai 5 hari ke depan kamu lebih baik dibandingin sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya jadi baik kayak pasien-pasienku yang lain. Amin. Ada lagi nggak? Cukup. Ya. Flo masih ada yang ngawasin, tapi tidak separah dulu. Karena kamu udah mulai kuat dan ikhlas. Pokoknya ibadahnya naikin, sering komunikasi sama pasanganmu. Kasih tahu apa yang kamu rasain, jangan dipendem sendirian. Karena itu gak bagus buat mental. Dan yang terakhir, hubungi Ale kalau ada apa-apa.
Oke? Siap. Nah buat sahabat misi semuanya yang sama kayak Flo nih ngerasainnya, kayaknya gue dikerjain sama mantan gue, kayaknya gue dikerjain sama temen gue. Sebelum semuanya itu jadi makin parah, coba tenang dulu, muhasabah diri, ngambil air wudhu, muhasabah diri, ibadah. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau di tempat aku juga pasti aku ajarin buat itu. Baru cari perbantuan, mau itu kiai, mau itu spiritualis. Tapi ingat kalau udah mandi-mandi yang aneh-aneh, disuruhnya yang aneh-aneh, nggak usah, tinggalin aja, ikutin kata hati. Karena nggak semuanya spiritualis itu spirit, tidak semuanya spiritualis itu smart people. Tapi banyak pasien-pasien saya juga yang perempuan jadi korban pelecehan dari spiritualis. Jadi saya selalu ngingetin kalau yang datang ke tempat saya cowok memang jarang banget untuk saya sentuh. Lebih seringnya itu perempuan. Kenapa? Saya juga ngejaga marwah saya. Ngejaga juga ya, paling ada beberapa yang dipegang kan saya pakai sarung tangan, nggak kedetek sama kamera. Kalau misalnya yang udah deket atau udah kenal ya lagi tiba-tiba kesurupan masa saya diemin, minta dulu sarung tangan. Enggak, kalau emergensi baru. Intinya cuma satu, jaga iman, jaga ibadahnya, pola pikirnya dirapihin lagi. Overthinkingnya lagi tinggi, coba cerita. Ria Puspita juga begitu kok. Kalau udah overload, udah penuh, saya akan tumpahin semuanya ke pasangan saya. Terima kasih buat Flo. Oke, sahabat mistis, setiap mistis ada ceritanya dan setiap cerita ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.